Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Endah Hedianti dengan NPM 19144600201. Selanjutnya ialah sejarah asesmen. Pada tahun 1980, sebelum embrio dari pusat tersebut berada di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya di bidang instrumen penelitian dan penilaian. September 1980, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian didirikan pada tanggal 11 September 1980 melalui SK Kemendikbud nomor 022/F/O tahun 1980 pada tanggal 11 September. Oktober 1980, diangkatnya Kepala Pusat Definit pertama terhitung mulai 1 Oktober 1980. Kantor yang ditempati berada di Ciputat milik Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, April 1984, terjadinya penggantian kepala pusat yang baru. Kantor yang ditempati pindah ke Jalan Dharma Wangsa 10 nomor 18-19 yang disewakan selama 4 tahun. Selanjutnya yaitu Januari 1989. Pada tanggal 2 Januari 1989, Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian pindah ke gedung sendiri di Jalan Gunung Sehari Raya, X Kompleks Siliwangi, Jakarta Pusat sampai sekarang. Terus Januari 2002, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian mengalami perubahan nama menjadi Pusat Penilaian Pendidikan di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud. Tahun 2019, Pusat Penilaian Pendidikan mengalami perubahan nama menjadi Pusat Asesmen dan Pembelajaran di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan Kemendikbud. Tujuan asesmen adalah untuk melihat kondisi anak saat itu dalam rangka menyusun suatu program pembelajaran yang tepat sehingga dapat melakukan layanan pembelajaran yang tepat. Tujuan asesmen menurut Rob, untuk menyaring dan mengidentifikasi anak, untuk membuat keputusan tentang penempatan anak, untuk merancang individualisasi pendidikan, untuk memonitor kemajuan anak secara individu, untuk mengevaluasi keefektifan program. Menurut Sumardi dan Sunaryo, memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak saat ini, mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan anak. Menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya dan memonitor kemampuannya. Menurut Chittenden, mengungkapkan tujuan penelitian assessment purpose adalah keeping track, checking up, finding out, and summing up. Selanjutnya, prinsip asesmen dalam merancang suatu penilaian pembelajaran diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip integral dan komprehensi, yakni penilaian dilakukan secara utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek pembelajaran, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai. Yang kedua, prinsip kesinambungan, yakni penilaian dilakukan secara berencana, terus-menerus, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku peserta didik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Yang ketiga,
Prinsip objektif yakni penilaian dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif sehingga dapat menggambarkan kemampuan yang diukur. Yang keempat, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik sehingga penguasaan terhadap ketiga kemampuan tersebut adalah persyaratan untuk kenaikan kelas. Yang kelima, penilaian dilakukan dengan mengacu indikator-indikator dari masing-masing kompetensi dasar dari setiap mata pembelajaran. Yang keenam, penilaian pembelajaran tematik mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses belajar adalah upaya pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil belajar tersebut pada hakikatnya merupakan kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Kompetensi tersebut dapat dikenali melalui sejumlah indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Yang ketujuh, hasil karya atau hasil kerja peserta didik dapat digunakan sebagai bahan masukan guru dalam mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Nugrahani Wahyuandayani, NPM 203. Selanjutnya, asesmen autentik. Asesmen autentik memfokuskan pada peran proses belajar yang autentik pula. Menurut Ormiston, belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan pada umumnya. Contoh asesmen autentik: keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu, simulasi, dan bermain peran. Asesmen autentik terdiri dari berbagai teknik penilaian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubung dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Yang kedua, penilaian atau tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Yang ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Dengan demikian, asesmen autentik akan bermakna bagi guru untuk menentukan cara-cara yang terbaik. Guru harus memenuhi kriteria tertentu seperti yang disajikan berikut. Yang pertama, menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka sebelumnya dengan cara mengajukan pertanyaan dan menyediakan sumber daya memadai bagi peserta didik untuk melakukan akuisisi pengetahuan. Yang selanjutnya, asesmen portofolio. Asesmen portofolio yang pertama, menurut sejarahnya, portofolio pertama kali digunakan pada dunia seni, merujuk pada kumpulan karya seorang seniman secara kronologis yang merupakan cerminan perkembangan berkeseniannya. Hakikat asesmen portofolio. Asesmen portofolio adalah suatu prosedur pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan kemampuan siswa melalui portofolionya, di mana pengumpulan informasi tersebut dilakukan secara formal dengan menggunakan kriteria tertentu. Tujuan pengambilan keputusan terhadap status siswa. Dalam suatu portofolio terdapat paling sedikit 7 elemen pokok, yaitu yang pertama, adanya tujuan yang jelas dan mencakup lebih dari satu ranah. Yang kedua, kualitas hasil atau outcomer. Yang ketiga, bukti-bukti otentik. Asesmen portofolio mengandung 3 elemen penting, yaitu sampel karya siswa, evaluasi diri, dan kriteria penilaian yang jelas dan terbuka.